Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Astrina, peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Laboratorium IPA dari SMP Negeri 16 Krui, Pesisir Barat, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan pengalaman kegiatan on the job learning yang sudah saya laksanakan dan menyampaikan pesan-pesan selama melaksanakan kegiatan ini. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan on the job learning, kegiatan pertama yang dilakukan adalah perencanaan dan pengembangan laboratorium. Ada 4 kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah perencanaan dan pengembangan laboratorium. Yang kedua, menyusun rencana anggaran belanja. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan terkait dengan perencanaan dan pengembangan laboratorium. Dan yang keempat adalah menyusun rencana tindak lanjut pengembangan laboratorium IPA. Di sini peserta diminta untuk menyusun RAP, kemudian dianalisis apakah ada permasalahan terkait RAP tersebut, baru kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Kegiatan kedua yaitu pengembangan sistem administrasi laboratorium. Ada beberapa sistem administrasi dalam laboratorium yang harus dibuat, yaitu yang pertama buku inventaris alat dan bahan laboratorium. Yang kedua, kartu stok alat dan bahan, kemudian daftar alat dan kartu alat, daftar bahan dan kartu bahan, dan yang terakhir adalah format permintaan atau peminjaman alat, pengembalian alat, kartu reparasi, dan pelabelan pada tiap alat atau lemari alat. Pada kegiatan ketiga, peserta menyusun pos kerja laboratorium. Dalam penyusunan pos ini diperoleh 7 macam pos yang sudah disusun. Yang pertama, pos penyiapan fasilitas praktikum. Yang kedua, pos penggunaan alat praktikum. Yang ketiga, pos penggunaan fasilitas laboratorium. Yang keempat, pos pelaksanaan praktikum. Yang kelima, pos perawatan fasilitas lab. Yang keenam, pos pengadaan fasilitas laboratorium. Dan yang terakhir adalah pos monitoring dan evaluasi. Pada kegiatan keempat yaitu pengelolaan laboratorium. Pada kegiatan pengelolaan laboratorium ini, peserta diminta untuk membuat jadwal praktikum yang berkoordinasi langsung dengan para guru IPA. Kemudian yang kedua, pemantauan pelaksanaan kegiatan praktikum. Kemudian yang keempat, pemantauan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Keempat, penggunaan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Dan yang terakhir, evaluasi kegiatan praktikum. Dan akhirnya, nanti dibuat sebuah laporan kegiatan pengelolaan laboratorium. Berikut adalah foto-foto selama kegiatan pengelolaan laboratorium. Ini adalah foto kondisi laboratorium sebelum dilakukan penataan. Dan ini setelah dilakukan penataan. Tetapi karena belum ada lemari, sehingga alat-alat ini belum dapat disimpan di lemari. Nah, ini adalah foto ketika berkoordinasi dengan guru IPA dalam menyusun jadwal pelaksanaan praktikum. Kegiatan kelima adalah pemberdayaan tenaga laboratorium. Pada kegiatan ini dilakukan supervisi. Nah, di sini peserta melakukan supervisi terhadap laboran. Ada 4 kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan umpan balik atau tindak lanjut. Dari hasil supervisi ternyata diperoleh nilai 62,5 atau kurang. Artinya laboran masih perlu banyak pembinaan dari kepala laboratorium, khususnya dalam perawatan ruang laboratorium. Ini adalah foto pada saat kegiatan pemberdayaan tenaga laboratorium, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga umpan balik dan tindak lanjut. Kegiatan keenam adalah kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada kegiatan ini, peserta diminta untuk mengenal sifat zat melalui simbol zat dan penanganannya bila terkena zat-zat tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan kegiatan laboratorium berdasarkan gambar terkait dengan kegiatan yang berbahaya dan tidak berbahaya di laboratorium. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi komponen dan cara kerja alat pemadam kebakaran. Kegiatan ketujuh adalah pemantauan sarana dan prasarana di laboratorium. Pada kegiatan ini ada 3 kegiatan yang dilakukan, yaitu pemantauan alat dan bahan, pemantauan bangunan,
dan pembuatan laporan bulanan dan tahunan. Dari hasil pemantauan alat dan bahan, ini ada beberapa alat yang sudah rusak, kemudian bahan yang tidak tersedia. Ini yang kemudian dilaporkan. Kemudian untuk pemantauan bangunan, berhubung laboratorium itu masih baru, maka di sini tidak banyak hal yang perlu diperbaiki, hanya saja instalasi air yang perlu diperbaiki karena sudah tidak mengalir dan banyak keran yang rusak. Dan terakhir adalah pembuatan laporan berdasarkan hasil pemantauan. Kegiatan ke-8 adalah penilaian tenaga laboratorium. Penilaian laboran melingkupi 4 dimensi, yaitu kepribadian, sosial, administrasi, dan profesional. Nah, dari sini diperoleh nilai akhir dari setiap dimensi kompetensi. Untuk kepribadian dan sosial diperoleh nilai baik, sementara untuk administratif dan profesional masih diperoleh nilai kurang. Dan secara rata-rata penilaian laboran itu masih kurang. Nah, ini adalah evaluasi yang kemudian disampaikan kepada laboran untuk peningkatan kompetensi selanjutnya. Kegiatan yang ke-9 adalah penelitian di laboratorium. Peserta mengambil judul pengaruh penggunaan metode praktikum terhadap sikap ilmiah untuk materi pokok sistem peredaran darah siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Krui tahun pelajaran 2020-2021. Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata sikap adalah 80, dengan nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 74. Artinya, peserta didik sudah menunjukkan sikap ilmiah selama pembelajaran berlangsung. Dari hasil, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang berarti dalam penggunaan metode praktikum terhadap sikap ilmiah peserta didik, yaitu diperoleh nilai rata-rata sikap peserta didik adalah 80. Dan peserta didik sudah menunjukkan sebagian besar sikap ilmiah yang harus dimiliki. Ini adalah foto kegiatan penelitian di laboratorium, yaitu kegiatan pembelajaran dengan metode praktikum. Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan panduan praktikum. Ada 2 panduan yang disusun atau LKPD. Yang pertama adalah LKPD eksperimen. Di sini peserta mengambil topik tekanan hidrostatis. Sementara untuk non-eksperimen, peserta mengambil topik zat adiktif. Dan kegiatan yang terakhir adalah pendayagunaan laboratorium. Kita mulai dengan fisika. Nah, pada percobaan fisika, peserta mencoba menggunakan kit mekanika, yaitu untuk percobaan getaran. Ini adalah rangkaian percobaannya. Rangkaian ini bertujuan untuk menghitung frekuensi getaran, menghitung periode getaran, dan mengetahui hubungan panjang tali dengan frekuensi dan periode getaran. Sehingga diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. Yang kedua adalah untuk bidang kimia. Nah, untuk kimia yang pertama dilakukan adalah teknik menggunakan pipet kolum, pipet ukur, dan gelas ukur, dan yang kedua adalah menimbang dengan menggunakan neraca 3 lengan. Nah, berikut adalah foto-foto saat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya masih kimia, yaitu tentang pemisahan campuran. Yang pertama, peserta memisahkan garam dapur dari pengotornya, yaitu dengan metode penyaringan dan kristalisasi. Selanjutnya, memisahkan kapur barus dari pengotornya, yaitu dengan metode sublimasi. Dan yang terakhir, memisahkan warna tinta dengan metode kromatografi. Sementara untuk percobaan biologi, peserta melakukan dua macam praktikum, yaitu percobaan fotosintesis atau Ingenhausen dan uji amilum. Nah, untuk percobaan fotosintesis diperoleh hasil percobaan bahwa gelembung yang dihasilkan di tempat terang itu lebih banyak dibandingkan dengan gelembung yang diletakkan di tempat yang lebih gelap. Sementara untuk uji amilum, bahwa bahan makanan yang mengandung amilum ketika ditetesi dengan lugol maka akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Pada percobaan ini, nasi, tepung, dan pisang itu dinyatakan mengandung amilum atau karbohidrat.
Pesan dan kesan selama mengikuti diklat kepala laboratorium ini adalah: selama mengikuti diklat ini banyak pelajaran yang saya peroleh, terutama dalam peningkatan kompetensi manajerial dan profesional sebagai kepala laboratorium, mulai dari perencanaan pengembangan hingga evaluasi kegiatan laboratorium. Selama mengikuti diklat ini, kami juga dibimbing oleh pengajar profesional yang siap membantu kami selama menjalani diklat. Harapannya, setelah mengikuti diklat ini, kami dapat mengaplikasikan ilmu yang kami peroleh selama mengikuti diklat ini. Untuk P4TK, semoga kedepannya terus mengadakan diklat seperti ini untuk meningkatkan kompetensi para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 16 Krui, Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Saya salah satu pengajar IPA yang ada di SMP 16 Krui. Inilah gedung laboratorium IPA yang kami miliki dengan beberapa kekurangan yang ada, yaitu diantaranya kami belum memiliki alat praktikum IPA yang cukup. Semoga saja untuk kedepannya kami dapat memiliki alat praktikum IPA yang memadai dan siswa-siswinya dapat belajar praktik IPA dengan baik dan benar. Demikian harapan kami dari SMP 16 Krui, Pesisir Barat, Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuna Utari, kelas 7A SMP Negeri 16 Krui. Kami di sini sudah mempunyai lab, namun tidak memiliki alat praktikum. Semoga kedepannya kami mempunyai alat praktikum agar bisa belajar dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita pengalaman